Naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Beliau naik kemudian menghadap Allah seorang diri dengan jarak jauh lebih dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini adalah masjid di mana Rasulullah SAW menaiki batu Mi'raj. Batu Mi'raj ini sekarang sudah dibentengi dengan masjid ini. Ya, atas perintah Umar bin Khattab. Ketika menjadi khalifah, beliau memerintahkan dibangun masjid, lalu disempurnakan oleh khalifah Marwan bin Abdul Malik, sehingga masjid ini disebut masjid Marwani juga, bukan masjid Marwani, masjid Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya ada batu yang digunakan Rasulullah naik, itu Mi'raj. Disebut juga Kubatu Sahra karena berkubah kuning, ini emas nama Allah. Luar biasa, sesulit apapun rakyat Palestina itu emas gak dicokelin tuh. Nah, kebayang kalau ini berdiri di tengah-tengah kota Bandung, beak meren emas nanya di Carokelan Suzon. Nah, ini batu yang dinaiki Rasulullah, kurang lebih hampir setengah dari ruangan ini ya, sepertiga dari masjid kita inilah besarnya, karena kita bisa sholat di bawahnya dan batu ini betul-betul terapung ya. Dan seperti ini batunya tuh kan, katingali malolomo jadi Carokelan dibikin batu ali. Rasulullah aja bisa terbang. Kalau batu ini Ali Bapak pakai, Bapak bisa terbang. Tapi Bapak harus dalam posisi tidur. Terus pejamkan mata tuh, bayangkan Bapak terbang. Baik, ini yang disebut dengan Dome of the Rock atau Kubatu Sahra. Dan ini Masjid Qibli yang tadi saya sampaikan. Sayang sekali sekarang orang-orang Yahudi mereka sudah mulai menguasai wilayah ini, karena mereka ingin segera menggantinya dengan sinagogi Yahudi. Bapak Ibu sekalian, ini tugas kita untuk merebutnya kembali. Siap untuk merebutnya kembali dari mereka? Harus siap, kita harus berambol ya. Di mana orang-orang Yahudi mereka sudah memiliki Masjidil Aqsa ini. Mereka lenggang kangkung dengan seenaknya di kiblat kita yang pertama ini. Ingat Rasulullah SAW menghadap masjid ini sholat 16-17 bulan. Ya, ini kiblat kita yang pertama. Dan sekarang ada dalam saat-saat akan hancur berapa Allah. Nah, kalau ini hancur, malu kita, sementara kita masih hidup. Kita tidak bisa menjaganya. Nah, kemudian Rasulullah naik melakukan Mi'raj tadi dari batu Dome of the Rock ya, melewati 7 lapis langit. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan terlihat Nabi Adam ini tingginya luar biasa, sampai Rasulullah melihatnya begini. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Muhammad. 27 meter, Arba'una Zira. Tingginya 27 meter. Ya. Kemudian Nabi Adam berkata, "Marhaban bin Nabi Saleh wa ibni Saleh." Selamat datang dengan putraku dan nabiku yang soleh. Ni'amal ibni anta. Sebaik-baik putraku adalah engkau Muhammad. Naik lagi. Kiraliko Abi. Waalaikumsalam. Naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Beliau naik kemudian menghadap Allah seorang diri dengan jarak jauh lebih dekat. Di sana beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jadi cuma sholat saja ya yang diwajibkan tanpa perantara malaikat Jibril. Ibadah yang lain melalui perantara malaikat Jibril, cuma sholat. Dan diwajibkan setelah Isra naik Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Artinya apa? Masjidil Aqsa akan dibebaskan kembali oleh kaum muslimin jika kita mampu melaksanakan sholat berjamaah subuh di sana. Karena terjadinya sampai menjelang subuh. Ini isyarat kemenangan akan terjadi seperti itu. Ya, dan itu akan terjadi kalau subuh di masjid-masjid seluruh dunia selain di Al-Aqsa sudah seperti sholat Jumatnya. Ya, ukurannya itu
kalau kita akan membebaskan Masjidil Aqsa. Maka segera penuhi Masjidil Aqsa ini. Masjidil Aqsa, masjid-masjid kita ya, agar kita bisa hijrah ke sana. Baik, Ibu rahimakumullah. Ini pernyataan Rasulullah ketika bertemu dengan para nabi dan rasul. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku jamaah para nabi. Adapun Musa, dia sedang berdiri salat. Dia lelaki yang tinggi kekar, seakan-akan dia termasuk suku Sanu'ah yang berbadan tegar, luar biasa. Dan ada pula Isa bin Maryam alaihissalam sedang berdiri salat. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ada pula Ibrahim alaihissalam sedang berdiri salat. Orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini. Saya lupa lagi Rasulullah menepuk siapa ya. Kemudian disuruhkanlah sholat, lantas aku mengimami mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini sudah sampaikan tadi. Nah, maka kemudian selesai sholat, mendapatkan kewajiban sholat 50 waktu, turun. Dicegat sama Nabi Musa. Ya Muhammad, ma wajadta min rabbika? Apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu Muhammad? Kataba alayya wa ala ummati 50 marat salatan fi kulli yawmin wa lailatin. Allah mewajibkan pada kau dan pada umatku sholat 50 waktu. Hah? 50 waktu Muhammad? Innakum du'afa. Kuntu akhafu alla tastati'u biha. Ya. Aku khawatir kau tidak bisa menunaikan perintah ini. Kalian lemah Muhammad. Irji ila rabbik ayyuha sadaq. Kembali lagi kepada Allah, minta keringanan. Astagfirullah minallah ya Musa. Atuh malu saya Musa. Biar aku balik deui. Rek nuntut ka era atau rek capek? So, 23 rakaat we capek. Kau mau 50 waktu? Akhirnya balik lagi Rasulullah minta keringanan, turun jadi 20. Ya. Wah, Musa lagi meleng lompat. Muhammad teh kamu nak dia balik ke dia. Ulah ka lompat sabaraha enak? 20. Balik deui. Bener Musa balik deui. Tok ngagugu ke era eta masih balik deui. Pulang pergi sampai akhirnya 5 waktu. 5 waktu pun Nabi Musa sempat memerintahkan untuk kembali lagi, tapi pada akhirnya Rasulullah mengatakan, aku sudah tidak mampu lagi, lebih rendah dari ini Musa, tolong jangan kau paksa aku. Ya, doakan saja, mudah-mudahan aku dan umatku bisa menunaikan. Ya, udahlah kalau begitu, mudah-mudahan bisa. Wilujeng suping itu, wilujeng menunaikan. Subhanallah. Baik, maka Rasulullah kembali menjelang waktu subuh. Saat itu ada Abu Jahal sedang jogging Hamida. Dia sedang lari, jogging. Pas sampai di Masjidil Haram aya bungkulekan hidung naon itu tarat-tarat disasari, ternyata Rasulullah. Tumben euy kadingaren Muhammad di dia. Sebelah khair dia ibnu akhi. Selamat malam wahai selamat pagi wahai ponakanku. Ma balulaka sabahan tajlisu fi hadzal masjid? Ada apa kamu pagi-pagi bisa duduk di sini? Diceritakan, aku tadi malam diisrokan dan dimirajkan. Kemarin aku diisrokan pada isyalah, ya sepenggalan malam yang pertama. Kemudian aku dibawa ke Masjidil Aqsa. Aku transit dulu di Yasrib. Kemudian aku ke Madian. Lalu aku Tunisia ke Sajar Musa. Kemudian aku ke Tunisia, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Lalu ke Bethlehem. Lalu ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku naik ke langit bersama Jibril. Lalu aku menghadap Tuhanku. Lalu Tuhanku memerintahkanku sholat 50 waktu. Yang aku lakukan 5 waktu. Dan sekarang aku kembali di sini. Aku baru mendarat wahai pamanku. Keke. Asa teu kaharti Muhammad teh. Bener dadanguan kita teh salah gitu. Sejak dulu ingin mencari alasan untuk menolak dakwah Rasulullah. Kali ini dia mendapatkan kesempatan untuk menyatakan Rasulullah gila. Haqqam majnunin. Oke, teu kaharti Muhammad teh. Siapa yang harus aku bawa? Kebenaran balana datang. Ada Abu Bakar tuh. Subhanallah, Abu Bakar datang radhiyallahu anhu. Kebenaran balana datang. Abu Bakar, ta'atal. Ya tahaddas ilaika ma tahaddasta anifan li. Ceritakan pada Abu Bakar seperti apa yang kau ceritakan padaku. Maka Rasulullah cerita sama Abu Bakar. Selesai. Tuh Abu Bakar, percaya tak ente ke Muhammad? Percaya kamu kepada Muhammad? Famada ra'yuka ya Abu Bakrin? Gimana menurut pendapatmu? Di luar dugaan Abu Jahal, apa kata Abu Bakar? Wallahi la asyhadu min hada wa yatahaddas bi Rasulillah Muhammad SAW la usaddiqah. Muhammad turid dia Abu Jahal. Demi Allah, walaupun lebih dahsyat daripada ini dan yang mengalaminya Rasulullah Muhammad SAW, aku percaya. So, kamu mau apa? Ya, sama gilanya gitu mah. Pergilah Abu Jahal.
Baik, ini ujian keimanan. Tidak sedikit dari sahabat murtad gara-gara ini. Saya bertanya pada Iwafillah, betulkah apa yang dikatakan Abu Jahal kalau ini tidak masuk di akal?